Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Feyenoord untuk mendatangkan bek Tyler Malakia pada musim panas 2022 ini. Frenkie de Jong pun disebut bakal segera merapat ke MU, namun ternyata ia sepertinya tidak akan jadi pemain pertama yang dibeli Erik ten Hag di MU, sebab kabarnya MU kini sukses membajak transfer bek Feyenoord Tyler Malakia ke Lyon. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano. Ia menyebut Feyenoord sebenarnya sudah sepakat secara verbal dengan Lyon untuk transfer Malakia, tapi sebelum kesepakatan itu diresmikan, Man United bergerak cepat untuk membelokkan transfer bek berusia 22 tahun tersebut. Manchester United pun disebut langsung mencapai kesepakatan harga dengan Feyenoord secara cepat. Mereka dikabarkan bakal menebus Tyler Malakia dengan harga 15 juta euro. Namun ada juga tambahan add-on senilai 2 juta euro. Namun transfer itu masih belum tuntas, sebab Man United kini masih harus menunggu jawaban dari pihak sang pemain. Fabrizio Romano juga menambahkan, Malakia ini dipayungi oleh agen yang sama dengan Frenkie de Jong. Manchester United sedikit lagi akan mengesahkan transfer pertama mereka di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan sudah bersepakat dengan Tyler Malakia agar sang bek pindah ke Old Trafford. Menurut laporan tersebut, dalam 24 jam terakhir, Feyenoord sudah mempersilahkan MU untuk berbicara dengan Malakia. Ini disebabkan Lyon, klub yang seharusnya mendatangkan Malakia, tiba-tiba mengubah kesepakatan transfer sang bek. Jadi Feyenoord memutuskan untuk membatalkan transfer itu. Dalam pembicaraan itu, MU tidak perlu terlalu lama untuk meyakinkan Malakia ke Old Trafford. Sang bek tertarik ikut Erik ten Hag, sehingga ia menerima tawaran Setan Merah. Menurut laporan tersebut, kesepakatan pribadi dengan Malakia membuat transfer ini sudah 90% selesai, karena MU dan Feyenoord sudah bersepakat untuk mahar transfer sang bek. MU akan membayar uang muka sebesar 15 juta euro untuk sang bek. Kesepakatan ini dilengkapi klausul add-on senilai 2 juta euro. Jadi, jika tidak ada halangan, transfer ini bisa kelar dalam hitungan hari karena MU dan Feyenoord tinggal mengurus administrasi transfer sang bek. Manchester United dilaporkan bakal kesulitan mendapatkan jasa Anthony di musim panas ini. Ajax Amsterdam ogah menurunkan bandrol sang penyerang. Laporan Sky Sport mengklaim bahwa Ajax Amsterdam sudah menetapkan harga jual Anthony. Mereka tidak mau melepaskannya di bawah angka 80 juta euro. Ini disebabkan mereka sudah kehilangan banyak pemain inti mereka. Jadi mereka ingin melakukan segala cara mempertahankan pemain-pemain inti yang tersisa. Selain itu, kondisi ekonomi Ajax Amsterdam juga sangat stabil. Jadi mereka tidak kepepet untuk menjual sang winger di musim panas ini. Dengan sikap Ajax Amsterdam yang seperti itu, transfer Anthony ke MU berpotensi besar gagal. Pasalnya dana transfer Setan Merah di musim panas ini cukup terbatas. Mereka dilaporkan bakal waktu dekat ini akan keluar uang banyak untuk merekrut Frenkie de Jong. Jadi transfer dana mereka untuk Anthony tidak cukup, kecuali mereka bisa mendapatkan tambahan dana dari penjualan pemain. Namun menurut laporan yang beredar menyebut bahwa MU mendapatkan satu bantuan untuk transfer Anthony. Sang pemain dilaporkan juga ngebet pindah ke MU. Jadi ia dan sang agen akan mendesak Ajax Amsterdam untuk menjualnya di musim panas ini. Paul Merson mengomentari keputusan Erik ten Hag menerima pinangan Manchester United. Ia menilai sang manajer telah memilih untuk menerima pekerjaan tersulit di dunia saat ini. Paul Merson punya alasan mengapa menyebut ten Hag mengambil pekerjaan yang sangat berat, karena kondisi Manchester United saat ini sedang hancur lebur. Selain itu, ada ekspektasi dan tekanan yang besar di MU, jadi ia akan mengalami kesulitan di sepanjang waktu. Paul Merson juga menilai skuad Manchester United saat ini tidak cukup kompetitif untuk menjadi juara. Ia menilai ten Hag harus mendatangkan beberapa pemain lagi untuk memperkuat timnya.
Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan sudah mulai mempersiapkan diri untuk transfer kedua mereka di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan mulai fokus untuk mengejar tanda tangan Anthony. ESPN melaporkan bahwa United kini mulai menyiapkan transfer kedua mereka. Setan Merah sedang fokus untuk mendatangkan Anthony dari Ajax Amsterdam. Menurut laporan tersebut, saat ini MU berburu penyerang baru. Atas rekomendasi Erik ten Hag, Setan Merah mencoba untuk merekrut Anthony. Anthony merupakan mantan anak asuh ten Hag di Ajax. Musim lalu, ia menjadi salah satu mesin gol andalan raksasa Belanda itu. Ten Hag memang dilaporkan mencari penyerang yang fleksibel, bukannya tipikal striker nomor 9. Jadi Anthony dirasa cocok untuk kebutuhan tim mereka. Laporan yang sama mengklaim bahwa transfer Anthony ke MU ini bakal sulit karena Ajax ogah berpisah dengan sang penyerang. Ajax baru-baru ini kehilangan Sebastian Haller yang pindah ke Borussia Dortmund. Jadi stok penyerang mereka saat ini cukup terbatas. Jadi mereka akan melakukan segala cara untuk mempertahankan Anthony. Cara yang ditempuh adalah memagarinya dengan harga 80 juta euro, di mana MU sangat keberatan untuk transfer ini. Erik ten Hag dilaporkan menerapkan kebijakan baru di sesi latihan Manchester United. Ia dilaporkan meniru kebiasaan manajer legendaris Setan Merah, Sir Alex Ferguson. Manchester Evening News mengklaim bahwa Erik ten Hag membuat sejumlah perubahan di sesi latihan MU. Ia memutuskan untuk mengikuti kebiasaan Sir Alex Ferguson. Menurut laporan tersebut, kebiasaan Sir Alex yang ditiru oleh ten Hag adalah terkait jam latihan Manchester United. Beberapa tahun terakhir, United selalu mengawali sesi latihan pada pukul 10 pagi waktu setempat. Namun di era Erik ten Hag, sang manajer meminta sesi latihan dimulai pukul 9 pagi. MU terakhir kali berlatih 9 pagi terjadi di era Sir Alex Ferguson. Sang manajer legendaris selalu ingin timnya berlatih lebih awal agar mereka bisa lebih fokus saat berlatih. Menurut laporan yang sama, Erik ten Hag cukup polos di hari pertama pramusim MU. Di hari pertama ini, ia fokus kepada aspek fisik pemain. Ia ingin melihat seberapa fit para pemain Setan Merah saat ini. Ia juga mulai melakukan sejumlah drill dalam mengumpan, karena ia ingin timnya bisa dominan dalam penguasaan bola. Alejandro Garnacho dan Alvaro Fernandes nampaknya bakal diorbitkan ke tim utama Manchester United. Ini terindikasikan dari kedua pemain yang mendapatkan nomor punggung baru. Kepastian Alvaro Fernandes dan Alejandro Garnacho mendapatkan nomor punggung baru ini terlihat di sesi pramusim MU. Kedua pemain ini terlihat mengenakan nomor punggung baru di tim utama MU. Garnacho dari 75 menjadi 49. Sementara Fernandes yang semua 74 menjadi 42. Mengecilnya nomor punggung dua pemain muda ini mengindikasikan bahwa kedua pemain ini akan lebih banyak dilibatkan di tim utama MU pada musim depan. Teori mengenai Fernandes dan Garnacho diorbitkan ke tim utama MU musim depan sebenarnya cukup logis, karena MU sedang butuh tambahan pemain di tim mereka. MU kekurangan stok bek kiri yang bisa jadi pesaing Luke Shaw. Itulah mengapa Fernandes akan lebih banyak diplot di tim utama MU. Sementara stok penyerang MU juga sedang menipis, sehingga Ten Hag tergoda untuk menjajalnya di tim utama Setan Merah. Manchester United disebut tertarik merekrut Youri Tielemans dari Leicester City. MU mendapatkan celah setelah Arsenal mundur dalam perburuan gelandang Belgia tersebut. Tielemans tampil cukup apik bersama Leicester City sejak didatangkan dari AS Monaco pada tahun 2019 lalu. Musim lalu dia berkontribusi dengan 7 gol dan 5 assist dalam 49 penampilan. Salah satu fokus MU musim panas ini adalah memperkuat lini tengah. Ten Hag memprioritaskan transfer Frenkie de Jong dan membuka peluang untuk Christian Eriksen. Nah, nama Tielemans baru-baru ini masuk untuk dipertimbangkan. Kontraknya di Leicester City tidak lama lagi, jadi seharusnya harga Tielemans tidak terlalu mahal. Dikabarkan bahwa ketertarikan MU terhadap Tielemans masih terkait dengan upaya memperkuat lini tengah. Pemain seperti Tielemans dianggap cocok berduet dengan Scott McTominay. Menurut laporan yang beredar, Ten Hag memandang McTominay sebagai pemain penting untuk timnya musim depan. Sempat muncul gosip McTominay diincar Newcastle United, tapi MU langsung menghalangi kepergiannya. MU juga membutuhkan gelandang baru setelah melepas beberapa pemain seperti Paul Pogba dan Juan Mata. Kali ini Setan Merah sangat berhati-hati dan tidak mau bertindak ceroboh.
Tielemans sudah punya pengalaman di Premier League dan dianggap cocok untuk permainan MU. Persoalannya hanya di harga yang dipasang Leicester City. Sebuah pengakuan menarik dibuat oleh Ronald Koeman. Manajer timnas Belanda ini menyebut bahwa Frenkie de Jong sebenarnya tidak mau pindah ke Manchester United. Kepada Pakues Sagrades, Koeman mengaku baru-baru ini dicurhati de Jong terkait transfernya ke Manchester United. Ia menyebut bahwa sang gelandang sangat mencintai Barcelona, sehingga ia tidak mau pindah klub. Namun Ronald Koeman mengakui bahwa transfer de Jong ke MU ini sudah hampir kelar. Ia menyebut bahwa Barca terpaksa menjual sang gelandang karena mereka butuh suntikan dana segar. Manchester United disebut tinggal menuntaskan beberapa langkah final untuk mendatangkan Frenkie de Jong dari Barcelona. Sejauh ini negosiasi antara kedua klub berjalan lancar. Kabar transfer Frenkie de Jong ke MU juga diperhatikan oleh Noel Whelan, analis Premier League. Dia mengakui bahwa pembelian Frenkie de Jong bisa jadi hal besar untuk perkembangan MU. Biar begitu, Whelan menegaskan bahwa de Jong hanyalah satu pemain. Faktanya, MU butuh lebih dari satu pemain jika benar-benar ingin berkembang pesat. Lebih lanjut, Whelan merasa bahwa transfer de Jong tidak akan langsung memuaskan fans MU. Musim panas ini, fans setia Setan Merah jelas mengharapkan perkembangan signifikan di bursa transfer.